ketemu lagi di podcast Matius Talk. Wih, keren. Gereja kita sudah punya podcast. Ini pasti kerja yang luar biasa dari Komsos Matius. Bukan kerja saya yang pasti, bukan. Sebelumnya kenalin dulu ya. Pasti ada sebagian yang sudah tahu, tapi banyak yang nggak tahu. Saya adalah Kak Endah, ya. Saya bagian dari teman-teman Komsos yang mencoba untuk memberikan yang terbaik untuk umat Gereja Santo Matius Penginjil. Nah, ini tentu nggak mudah bikin podcast seperti ini, tapi yang pasti umat bisa melihat apa aja kegiatan di gereja kita, di paroki kita. Bukan hanya kegiatan, nanti kita akan panggil Romo untuk memberikan katekese. Nah, apalagi ya? Banyak hal yang kita ada sharing. Nah, kita bisa melihat banyak hal, ya. Podcast ini apa? Cuman kita aja? Enggak, kita mengundang teman-teman OMK, ketua seksi, atau korwil, atau dari lingkungan yang mau mengisi podcast. Silahkan saja segera menghubungi Komsos untuk mengisi apa podcast yang akan kita berikan dari lingkungan atau wilayah atau seksi-seksi yang lain. Nah, jangan lupa tentu subscribe, like, share, dan komen di mana ya? Kita ada YouTube, kita ada IG, kita ada FB, wis komplit. Sekarang ada podcastnya. Wih, luar biasa kerja Komsos Matius. Keren, ya? Nah, sekarang adalah podcast yang pertama kali. Tentu kita membuat podcast yang pertama yang paling update apa sih yang ada di gereja kita. Nah, ada bintang tamu. Tentulah bintang tamunya nggak main-main nih. Ada 2 bintang tamu. Cantik dan cakep pastinya. Kita undang Ibu Teresia Srinayuti. Ibu Uti. Hai Mbak Endah, apa kabar? Kabar baik Bu Uti. Wih, cerah, ceria. Harus dong. Satu lagi nih. Ini yang punya gawenya Komsos, Mas Wendy. Apa kabar Mas Wendy? Puji Tuhan, Mbak Endah sehat. Sehat. Nah, kalau mau tahu nih ya kerjanya Komsos, sih benernya ada Mas Wendy, tapi di belakangnya banyak OMK muda yang luar biasa, ya. Talent ya Mbak? Talent yang luar biasa, tapi semua digawangi juga dengan Bu Uti pastinya. Aduh, enggak juga. Nah, Bu Uti ini sebelumnya saya mau tanya nih Bu Uti, ya. Lari dari Jakarta sampai Singapura capek kayaknya. Bu Uti ini hobinya adalah berlari. Nah, tapi lari dari kenyataan. Nah, tapi lari dengan kenyataannya berdua. Jadi nggak apa-apa, aman dengan Bapak, ya, dengan Pak Londo. Jadi ini juga bisa jadi contoh nih Mas Wendy. Padahal Contoh. naik pesawat sejam, saya naik pesawat aja Bu. Mau lari. Lari dari Jakarta sampai Singapura berdua lagi. Wah. Jadi nanti kalau apa sedih-sedih, susah-susah, larinya berdua. Bu. Iya. Nah, lari dari kenyataan dari berdua. kenyataan, ya. Berdua tetap. Nah, kita hari ini mau membicarakan nih, Bu Uti. Kan kalau di gereja kita ada satu gedung yang cukup besar dan megah ya. Nah, ini seperti apa sih kayak gedung karya pastoral itu kan selalu kedengar terus ya. Mungkin banyak yang nggak tahu nih Bu Uti. Kalau nggak salah sih berapa lantai ya? 4 lantai. Iya. 4 lantai dengan fungsi yang mungkin ya ini.
kita perlu tahu ya Mas Wendy ya, karena banyak yang nggak tahu nih di dalam ada apa sih. Jujur saya juga nggak tahu, Kurang gaul nih ya. saya belum pernah diundang untuk masuk ke dalam nih Bu Uti. Nah ini yang seperti ini apa sih yang ada di dalam tuh apa? Terus umat bisa ngapain kalau gedungnya udah jadi nih? Kan gedungnya cukup besar tuh, ya kan? Gedung dengan 4 lantai. Kita bisa menikmati nggak sih? Apa hanya pengurus aja nih kayak Mas Wendy aja nih, atau pengurus seksi-seksi yang lain nih? Atau kita umat yang biasa juga bisa memakainya? Tentunya boleh dong Mbak Endah ya. Jadi selamat malam juga nih buat Mas Fendi ya yang udah bersama-sama dengan kita. Karena tentunya nih kita program apapun itu kalau nggak ada Komsos tentunya juga kurang seru ya. Jadi tepuk tangan dulu buat Komsosnya ya yang luar biasa. Saya di sini cuman pengacau, yang bekerja itu teman-teman Komsos di belakang layar, itu mereka yang luar biasa. Dan mungkin Mbak Endah nggak tahu, Bu Uti di sini diundang sebagai ketua panitia konser, tapi sebenarnya dia itu bos saya di Komsos. Jadi bos yang hebatnya Bu Uti dan teman-teman. Nah berarti saya yang hebat mendatangkan dua tokoh hebat di paroki kita, ya kan? Ada Bu Uti sama Mas Wendy. Saya juga cuma ikut aja kok diajak Mbak Endah. Oke. Iya. Jadi di dalamnya ada apa aja sih Bu Uti? Pengen tahu sih ya, supaya umat juga tahu di dalam seperti apa kan. Ada ruang Komsos juga nggak Bu? Nah, sama pintu. Sama ini kafe di atas. Kafe Ini ya? bagus loh. Saya udah naik ke lantai 4 tuh, mainan. Wah, Harus view dong. belakangnya bagus banget. Nanti mungkin Boleh bikin kafe ya. kita bikin buka ini kafe ya, di situ GKP Tour gitu ya. Ya, betul. Ya, jadi sebenarnya gini sih, Mbak Endah dan juga teman-teman lainnya gitu ya, bahwa kita semua tahu bahwa di depan gereja kita itu ada satu bangunan yang kayaknya besar gitu ya. Betul. Kenapa besar? Ternyata umat kita pun juga sudah sangat besar ini. Oh, oke. Kalau nggak salah nih ya, data dari Biduk terakhir itu hampir 10.000, bener nggak Fen? Setahu saya 12.000. Bahkan udah 12.000 ya Fen ya. Bayangin segitu Gede ya. banget kan kita bicara dari Iya. potensi umatnya. Ya, betul. Dan kita tahu juga bahwa kapasitas gereja kita pun juga terbatas. Iya. Ya. Kita punya aula. Ya. Punya aula yang dijadikan satu tempat di mana kita bisa melakukan berbagai kegiatan. Seksi kita ada berapa? Kemudian juga wilayah ada berapa? Banyak banget kan gitu. Antri Bu kalau mau Antri. pakai. Ya, kita mau pakai satu ruangan buat rapat aja mesti kayaknya bookingnya dari 3 bulan sebelum ya. Saya 6 bulan minggu sebelumnya. Itu dia. Sampai akhir tahu persis ngantrinya. tahun antri. Betul. Makanya kita Komsos kalau rapat di kafe itu ya Bu ya. Iya. Karena nggak kebagian ruangan Kafe. di situ, Mbak. Kafe kita yang biasa ya kan. Itu karena bosnya ini. Iya kan? Enggak, karena nggak kebagian ruangan. Nggak Oh, kebagian, gitu. Oke, benar. Alasan doang. Boleh deh Bu. Saya Jadi- undang juga ya. boleh, Saya kan boleh. saya udah ikut Oh, Mas ikut Fendi Komsos, ya. ya. Jadi ikutan. Nah jadi memang GKP ini menjadi sebuah apa ya, kalau kita ambil dari tagline-nya ya, ketika kita misalnya nih membangun GKP ini, tim Dana itu punya tagline adalah merajut asa, merajut asa. Nah ini dia nih, merajut asa menjadi nyata. Nah Merajut itu asa. benar-benar yang membuat kita ini di panitia. Kemudian saya juga masuk ke panitia tim dananya di situ ya. Itu yang menjadi satu cita-cita kita gitu, mewujudkan GKP ini bisa selesai ya. Karena apa? Kalau orang melihat bahwa gede banget ya karena umat kita tuh gede banget. Iya. Iya. Ya. Betul. Kemudian juga kalau lihat dari usia dan segala macam itu memang yang sedang bertumbuh gitu. Nah sehingga memang GKP ini dibuat dengan adanya kebutuhan. Tentunya nanti akan ada ruangan-ruangan yang bisa dipakai untuk Bina Iman Anak, Bina Iman Remaja, OMK, ya kemudian juga para seksi-seksi. Jadi gitu. nggak usah ngantri lagi nanti. Nah, Oke, sip, iya sip, kan? Dapat sip, ruangan. sip. Iya. betul. Nah, berarti kan itu ruang itu cukup banyak ya, Putih ya, karena lihat gedungnya. Nah, kalau misalnya nih dari umat sendiri ada nggak yang bisa merasakan langsung nih, selain
ruang-ruang yang dipakai oleh seksi-seksi. Ada nggak Bu Uti yang bisa kita pakai gitu sebagai umat yang tidak aktif lah istilahnya ya, maksudnya bukan dari seksi. Ada nggak Bu? Ya, nah jadi kan untuk GKP itu ya ada ruang-ruang tentunya untuk berkegiatan ya, untuk para seksi, untuk rapat-rapat, termasuk juga rapat DPH gitu ya. Kemudian juga itu yang paling penting lagi nih perparkiran. Kita kan sekarang kan parkir ini luar biasa ya, gitu ya. Aduh kayaknya mau ke Matius itu udah panas gitu ya. Terus kemudian parkirnya juga di mana-mana. Nah, di situ kita juga ada lahan parkir yang tentunya juga akan memadai kebutuhan untuk umat ya. Ada di lantai dasarnya tuh. Nah, kemudian naik berikutnya itu adalah ruangan-ruangan untuk rapat, untuk seksi-seksi, OMK dan lain-lain. Termasuk juga nanti naik lagi itu akan ada ruang boleh dibilang aula. Ruang serbaguna. Nah, ruang serbaguna itu yang nanti juga bisa dipakai oleh umat. Bahkan itu kalau kita lihat kan beberapa gereja juga mereka punya ruang serbaguna yang cukup besar untuk bisa dipakai misalnya kayak pengantin ya, perkawinan. Nantinya itu bisa dipakai untuk itu juga. Nanti saya bisa sewa di situ juga ya, Bu. Nah, kamu masih lama ya? Anakmu kecil. masih lama. Teman-teman OMK. Teman-teman OMK ya, yang sudah mau menikah, tunda dulu sampai jadi ya. Tunda dulu. Jadi sumbangan tabungan yang sudah terkumpul buat gedung karya pastoral dulu sampai jadi. Nah, setelah jadi bisa dipakai. Mestinya lo ya. Usul. Boleh ya? Iya dong. Perdana pasti ada diskon dong, harga spesial dong. Pasti. Nah, yang jomblo masih ada kesempatan cari pasangan supaya pas gedung jadi. Nah, langsunglah kita sewa gitu. Mumpung masih awal pasti ada potongan harga lah ya. Atau harga spesial ya buat gitu. umat Matius gitu ya. Iya. Jangan lupa pas meritnya di live streaming juga. Komsosnya udah satu paket ya. Komsosnya langsung jalan. Nah, sekarang gini Muti. Nah, kalau aula nih, saya jadi tertarik nih. Walaupun masih lama ya kita pakainya. Enggak loh, Mbak Endah. Saya kemarin ngintip-ngintip itu udah flooring semua ya, Bu ya? Udah jadi. Jadi di lantai. aula itu yang ini sekalian juga nih gitu ya. Aku mau mau sekaligus menginformasikan gitu ya bahwa GKP ini itu adalah satu proyek kita bersama ya. Yang jelas pasti untuk kembali lagi pengembangan umat. Pengembangan umat. Dimana tentunya juga berapa sih gimana cara kita mewujudkan itu gitu ya, dengan semangat bahwa banyak pendoa, banyak pendonor ya, banyak juga para donatur gitu kan. Nah, sehingga memang panitia tim dana ini itu sejak pembentukan PPGKP ya, Panitia Pembangunan Gedung Karya Pastoral, itu juga sudah ada tim dananya nih. Tim dana yang dia juga melakukan upaya-upaya bagaimana kita mencari penggalangan dana, baik itu melalui kolekte kedua, kemudian melalui donatur yang sudah secara rutin memberikan donasi gitu ya. Dan juga nah itu dia. Dan juga kita di tim dana ini melakukan beberapa inisiatif-inisiatif atau program gitu ya. Kalau sebelum pandemi nih kita kan ada ngamen yuk gitu ya. Betul, nah itu kita datang ke paroki-paroki, kemudian kita mengisi kur di sana melalui keroncong Matius yang handal dan top banget ya. Benar kemarin. Jadi kalau suka tampil itu kan tampil selalu kan gitu. Bagus itu bagus. Maksudnya suami saya ikut. Oh, itu dia. Jadi bagus. Ini benar bagus. Nah, jadi tim dana itu juga melakukan ngamen ke paroki-paroki. Yang which is kita juga bisa dapat sekaligus juga kita menggalang dana di situ ya, melalui amplop-amplop yang kita bagikan. Kemudian juga dari situ kita udah beberapa gereja loh itu ya, dan tim dana itu terus menerus selain melalui ngamen, kita juga pernah melakukan mengadakan malam dana ya. Waktu itu kita mengundang Romo Eko dan juga Romo Luki untuk malam dananya ya.
Kemudian Romo di gedung yang waktu itu juga masih sangat apa Iya, adanya waktu itu kan. belum ada ini itu ya, belum ada apa ya ininya masih bawahnya tuh juga masih belum Masih jadi cor-coran lah, gitu. cor-coran. Iya, Iya, cor-coran. betul ya. Nah, waktu itu kita juga sudah melakukan malam dana dan itu juga berjalan dengan sangat baik dengan apa partisipasi umat dan juga para donatur yang dengan apa kerelaan hati itu hadir dan memberikan sumbangannya gitu ya. Dan yang itu sudah kayak kalau nggak salah yang ngamen juga masih ada yang belum selesai ya Ibu kalau nggak Iya, salah ya. iya. Jadi waktu itu sudah ada jadwal. Heeh. Kena pandemi. Oh, Nah, iya, akhirnya ke pending. Iya. Itu akan dilanjutkan itu Nah, itu ya. itu dilanjutkan lagi juga Oh, gitu. gitu. Nih, nanti makanya kita masih akan melakukan juga, semoga itu juga bisa tetap kita Terwujud lakukan ya. ya, terwujud. Oke. Nah, dan yang apa paling anyar dari inisiatif penggalangan dana ini adalah konser Natal Mbak Endah. Oh iya. Tapi sebelumnya kemarin kan sama Belum di, kemarin Bu. ada juga tuh Bu Oh yang iya, dapat sebelum itu kita juga apa bekerja sama ya, diberi kesempatan sih sebetulnya ya, karena kebaikan hati dari Samadhi kita diperkenankan untuk mengisi di OKS. Ya. Selain OKS yang dimana itu 1 bulan itu kita benar-benar full gitu ya. Ada OKS, ada praise and Ziarah worship itu? ya, praise and worship itu. Oke, Terus ya. sama satu lagi yang misa di Samadhi. Oh iya. Ya, yang hari Minggu dan itu juga diisi oleh keroncong kita, keroncong Ya. Matius. Pokoknya 1 bulan itu benar-benar apa semua umat Matius itu ya Romo Sutio sampai mengerahkan seluruh ya. elemen di dalam paroki kita. Betul Ya, betul. Jadi Saya ngeliat Romo itu antara capek ya. Saya sampai bilang sama Romo, "Mo, semangat, Mo, Iya. semangat, Mo." Tapi luar biasa loh Romo Iya. Sutio. Mm-mm. Karena kan jadwal beliau sangat Padat padat, ya. kan? Iya. Jadwal ya nggak usah yang ke Samadhi aja sudah padat. betul. Tambah Samadhi juga harus sebelumnya harus datang dulu ya hari Iya. Kamis Iya. shootnya. UKS-nya. UKS-nya, Kayaknya. terus sehari Rabu. sebelumnya itu Latihan. latihan. Jadi Iya. kebetulan pas saya Rabu kok banyak Rabu, ya latihan Mbak Indah gitu. Oh, wih keren banget, semangat ya Mo, ih semangat dong, semangat ya. Luar biasa loh Romo kita. Semua demi mendapatkan kaos. Romo kan bilang jadi kamu rombongan kaos ya. enggak, itu kata-kata Romo Sutio. Semangat demi mendapatkan kaos. Tapi luar Tapi luar biasa, luar biasa. biasa. Saya mau Wah, angkat Romo topi Paroki. tepuk Iya. tangan untuk Romo Sutio, luar biasa. Keren. Jadi karena energinya positif Romo Iya. sehingga semua menggerakkan kita semua untuk bersama-sama ya. Yep. Jadi betul merajut asa. Jadi asanya bukan asanya Bu Uti sebagai panitia, tapi asa kita semua. Iya. Ya. Umat pun mulai tahu. Iya. Nah, kita mungkin akan lebih tahu lagi Bu Uti. Setelah Samadhi selesai ya, 1 bulan ya, di bulan November, Desember ini masuk yang konser Natal. Nah, iya. nih dia nih Bu Uti, konser Natal. Ya. Itu mau diadain kapan? Terus di mana? Ya mungkin seharusnya sih semua udah tahu ya. Iya. Komsos sudah berjalan ini gitu kan. Komsosnya udah lebih cepet loh. Iya, cuman Kami gitu. udah tayangkan sebelum misa selalu. Nah, Iya. mestinya semua sudah tahu, tapi mungkin lebih dijelaskan lagi. Kan kita masih ada waktu nih untuk Iya. beli untuk apa donasi lagi ya, Iya, masih ada iya. waktu sebelum konser Natal. Ya, oke Mbak Ida. Jadi konser Natal ini kita akan selenggarakan di hari Sabtu 17 Desember ya. 17. Tempatnya di mana? Pasti di GKP kita dong. Nah, jangan khawatir bahwa di bawah itu flooringnya udah jadi ya. Jadi nanti Ya. di lantai 4 itu kita di aula ya, Di di aula aula, kita. aula. Itu nanti akan kita lakukan di sana konsernya. Dan konser ini akan kita mulai jam 19.30. Karena kan kalau konser itu ya. bukan seperti kayak kita nonton apa ya, nonton satu acara gitu ya. Iya. Mulai jam 6, setengah 7, tapi konser itu kan memang Iya. biasa dilakukan after apa ya? Ya setelah jam 7 lah gitu. Makanya kita mulai jam 19.30 gitu. Yang konser Blackpink ya Bu ya? Blackpink gitu ya. Nah, siapa ini Bu Uti? Mungkin banyak yang nggak tahu Iya. nih kan. Pertanyaan saya bodoh sekali. Nggak sekalian itu Michael Surok. Salah ya.
Kalau yang undang Romo beda lagi. Beda. Cari yang keroncong koplo. Nah, jadi konser Natal ini memang kita buat karena dalam rangka menyambut Natal ya. Makanya kita lakukan itu di tanggal 17 Desember ya. Tinggal minggu depan ya Bu ya. Tinggal ada sejengkal lagi gitu ya. 10 hari lagi. 10 hari lagi ya. Hari lagi. Nah, jadi konser Natal ini nanti akan dilaksanakan di Gedung Karya Pastoral kita ya. Nah, kemudian kita akan mengundang ya Jakarta Concert Orchestra JCO, itu pimpinan dari Bapak Afif Priyatna ya, sebagai konduktor ya. Siapa sih yang nggak kenal? Jadi silakan di googling itu ya, beliau itu adalah seorang konduktor yang sudah go internasional dan sudah membuat konser di berbagai mancanegara di berbagai negara. Dan yang istimewanya lagi bahwa nanti itu akan dimeriahkan oleh Batavia Madrigal Singers. Jadi collab gitu ya. Itu pokoknya aku tuh nggak sabar nunggu itu, gitu ya. Nunggu menjadi saksi bahwa ini adalah konser pertama yang aku tonton gitu ya. Karena kalau ngelihat dari YouTube-nya itu kayaknya keren banget gitu ya. Nah, jadi itu yang yang sangat ditunggu-tunggu lah gitu ya. Betul. Berarti rugi kalau kita tidak berdonasi. Bukan cuma lihat konsernya, tapi yang terutama donasinya, karena kita merajut asa itu. Ya kan, yang merajut asa bukan Romo Setio, bukan Bu Uti aja gitu kan ya. Jadi merajut asa umat semua merasakan bahwa ya inilah mimpi kita gitu ya, supaya menjadi nyata kan? GKP-nya ya. GKP-nya. Jadi donasi ini masih banyak ya Ibu, masih terbuka kan? Masih bisa ya? Masih terbuka. Jadi kita itu membuat konser ini dengan kita mengeluarkan satu undangan ya, undangan untuk seluruh umat Matius dan juga untuk umat yang ada di KAJ gitu ya. Siapapun yang memang ingin hadir di konser, silahkan dengan mendapatkan undangan ya, bisa diperoleh dari sekretariat atau dari panitia yang setiap hari Sabtu Minggu itu ada di bawah kanopi gitu ya. Dimana nanti dengan memberikan donasi ada 3 kategori tiket ya. 1 itu untuk tiket yang platinum dengan donasi sebesar 3 juta. Kemudian ada tiket gold ya dengan donasi 2 juta dan tiket silver dengan donasi 1 juta. Dan yang paling yang paling grace banget, kita mesti tahu bahwa konser Natal ini nanti akan dihadiri oleh Romo Kardinal, Mbak. Nah, berkatnya datang. Makanya kita pasti akan dapat berkat lagi berkat bahwa kita berdonasi dan sekaligus berkat dari Bapak Kardinal. Jadi kalau kita donasinya semakin maju ke depan, berkatnya lebih dekat lagi sama Bapak Kardinal. Nah, berkatnya semakin besar ya. Donasinya besar, berkatnya besar. Karena dekat sama. Tapi boleh milih kan ya? Betul? Boleh dong. Boleh kursi ya. Nah, sepanjang gini Mbak, kalau masih bisa memilih karena terus terang ini tiket ini sangat hot. Ya, artinya nih beneran ini hampir sold out nih gitu ya. Saya dengar gosipnya gitu Mbak Enda. Gosip-gosipnya udah mau sold out. Betul. Nah, karena ternyata masih ada animo dari umat Matius, maka kita buka satu row lagi untuk tiket bronze. Tiket bronze ini donasinya 500.000. Dan ini baru kita luncurkan di 2 hari lalu. Baru ya. Jadi cepet-cepetan aja. Masih ada kesempatan lebih banyak lagi berarti ya. Nah, tapi itu terbatas ya Mbak, karena udah 2 hari lalu kita launch gitu ya. Dan hopefully kalau masih ada ya segera aja. Jangan sampai nunggu di hari Sabtu atau Minggu gitu ya. Tapi cepet-cepetan. Iya, itu Bu Uti, saya dengar di salah satu grup itu ada yang langsung booking 20 tiket ya Bu ya. Betul. Sementara yang bronze ini sedikit ya kan, karena terbatas sekali jumlahnya. Betul. Jadi harus cepat. Buruan. Segera hubungi ya.
itu ada kan ya nama kita harus WA siapa ya, Ada, ada 2 nama kalau nggak salah ya. Jadi buruan segera masih nggak ya? donasi. Ya? Nah, kalau yang di depan agak susah Mas kayaknya ya, kayaknya depan pas persis belakangnya deh, belakangnya Kardinal. Kardinal kayaknya kita ada geser-geser ke kiri sedikit, geser kiri sedikit sama kanan sedikit gitu ya. Nah, kita punya kesempatan lagi. Nah, yang 500 ya Ibu, donasi 500.000. 500.000 untuk nonton konser, gila ya. Iya. Kesempatan yang luar biasa. Tuh. Yang pasti kita nonton konsernya, donasinya kita untuk tadi merajut asa tadi ya. Betul. Itu menjadi double sebetulnya ya, double yang kita punya, kita bisa nonton konser. Jarang loh kita bisa nonton konser. Bener Bu Uti? Saya juga mungkin pertama kali nonton konser. Nah, jadi itu Bojo bisa di ini dong. bisa. Kalau bisa. Ya depan. Nah, kalau colek Bojo di depan, ya. Kalau saya belakang. Saya belakang. Nah, itu juga bisa ini loh, Mas Wendy. Kalau misalnya nih, karena untuk hadiah Natal, tuh kan bisa. Betul. Tiket untuk hadiah Natal. Nah, saya juga lakukan itu, Mbak. Jadi saya mau dong, Bu. Salahnya baru ketemu nih ya. Udah terlambat lagi kita. Nah, biasanya kan kasih hadiah Natal gitu ya, buat sahabat gitu ya, buat ada keluarga gitu. Nah, jadi aku pikir udah deh, ini mendingan beliin ini gitu. Jadi ya aku kemarin langsung aku ambil 8 tiket gitu ya. Oh, saya pikir yang namanya? 20, bukan ya? Bukan. Nah, kalau nanti aku terlalu banyak kasihan yang lain. Oh iya. Ya. Jangan gitu. Nah, Tapi jadi udah berkurang banyak itu, 20 butin 8 Iya. Bener, berarti kalau kita misalnya nih buat hadiah Natal ya kan, misalnya kita ajak satu lingkungan nih, rame-rame ya kan, nobar ya, nobar ya, konser. bareng-bareng gitu. Untuk yang OMK jangan lupa hadiah Natal buat Yayang gitu kan, bisa pakai tiket. Yang mau PDKT Nah. ya ajak deh nonton konser. Betul. Yang jomblo nggak apa-apa beli 2, yang satu yaitu tadi untuk PDKT kan. Jadi jangan putus asa ya para jomblo. Oke. Semoga diterima ya. Semoga diterima. Kalau nggak diterima nggak apa-apa lah, donasi. Kalau nggak diterima langsung laporin ke Bapak Kardinal. Saya sudah mengeluarkan 500.000 nih gitu ya. Nah, bentuk konser misalnya ini tadi yang untuk singernya udah ya, singernya udah, konduktornya sudah. Setelah ini, setelah konser Natal, apalagi nih, Putih, karena kan gini ya, umat juga pengen ya berdonasi lagi karena kan perjalanan masih cukup panjang nih ya Bu, masih cukup panjang. Jadi apalagi nih Bu Uti setelah rencana Desember ini selesai nih, kalau boleh dapat bocoran maksudnya. Nah, tentunya umat itu bisa melakukan kontribusi atau inisiatif yang sangat beragam ya. Seperti misalnya nih, aku komit deh setiap bulan dari gajiku tuh misalnya gitu, yang misalnya dari income yang diperoleh ya 100.000, 200.000 misalnya, sepanjang itu dilakukan terus menerus gitu ya, apalagi pakai direct debit gitu ya, udah pasti nih clean gitu ya, pasti berkatnya makin melimpah deh itu gitu ya. Tuh, kemudian juga kalau yang nggak mau rutin misalnya, oh ya udah deh lewat kolektor kedua gitu ya, itu juga bisa dilakukan. Dan kemudian yang untuk inisiatif berikutnya lagi, tentunya kita lagi melihat gitu ya, secara seasonal. Contoh misalnya ini ada Natal, kita buat yuk konser Natal gitu ya, yang bisa membangun semangat umat untuk nanti merayakan Natal gitu, sehingga tercetuslah nih konser Natal ini gitu. Nah, kedepannya tentunya kita akan juga mengupayakan, karena kita masih, kalau nggak salah nih masih mengantongin izin untuk kita ngamen. Nah, kita akan upayakan lagi ngamen ya, dengan tentunya menggandeng keroncong Matius lagi gitu. Ya. Nah, setelah itu ya pasti
panitia tim dana akan berkumpul kembali untuk mencari inisiatif baru. Setelah gitu. itu saya tahu Bu, karena sudah masuk ke tugas Komsos Mbak Endah untuk tahun depan gereja kita kan berulang tahun yang ke-40. Itu akan ada acara gede-gedean dan bahkan ulang tahunnya September itu kemarin sih katanya akan launchingnya mulai Maret Bu. Dan itu nanti juga kita akan fokuskan untuk GKP juga banyak hal. Nah, semoga asalnya benar-benar menjadi nyata di ulang tahun ke Matius yang ke-40. Amin. Semoga. Kalau nggak kita siapa lagi kan? Betul. Iya. Betul. Iya. Wah, ulang tahun ke-40 dengan hadiah GKP. Nah, Amin. yakin bisa. Yakin Iya, bisa. Iya. Wah, berarti Komsos itu selalu tahu update di dalamnya, Mas. Kenapa sih, ya? gitu. Oh, enggak ya. Selalu dia tahu lebih dulu daripada kita. Nah, sekarang Bu Ti, kalau apa sih yang pingin disampaikan Bu Ti gitu ya sebagai panitia GKP untuk umat, apa yang ya itu tadi merajut asa menjadi nyata, apa yang mau disampaikan Bu Ti? Ya, saya melihat begini ya, bahwa gereja ini adalah milik kita. Gereja itu ya umat, ya gereja itu juga bangunan, dan GKP itu menjadi salah satu bagiannya, ya salah satu bagiannya, sehingga mari kita wujudkan bersama-sama terselesaikannya GKP ini, gitu. Paling tidak bahwa kita bisa menggunakan ini sebagai sarana pengembangan umat, sebagai sarana untuk kita membangun juga gereja dalam arti komunitas. Betul. Gitu ya. Betul. Karena tentunya kalau kita lihat kondisi saat ini ya memang kita membutuhkan tempat yang layak gitu ya, layak untuk seluruh umat supaya ya tadi bisa berkegiatan secara lebih baik lagi gitu. Jadi mari kita wujudkan bersama-sama. Tentunya apa? Dengan kapasitas masing-masing ya. Ada yang bisa bahwa saya bisa membantu di area sini, saya bisa melakukan ini. Nah, silakan aja bisa bisa berdiskusi, bisa kita ngobrol baik dengan tim dana, baik melalui seksi, baik melalui dewan harian ya, dewan paroki harian. Punya ide apa, punya inisiatif apa, ayo dukung agar GKP kita ini benar-benar selesai dan tuntas ya. Dan semoga di ulang tahun yang ke-40 kita tuh mendapat hadiah terbaik dari Tuhan dengan kita bisa menyelesaikan GKP ini, Mbak. Amin. Amin ya. Harus tetap semangat. Ya. Iya. Jadi yang semangat bukan hanya Romo Sutio, bukan hanya Bu Ti. Ya, bukan Komsos hanya juga semangat. Komsos harus semangat. Bir juga semangat dong. Karena guys, saya lihat memang umat ya yang dari anak-anak, dia itu banyak banget Bu Ti. Jadi memang gedung yang lama sudah tidak muat lah ya gitu loh. Karena luar biasa ya umat kita ternyata dengan begitu besarnya 12.000 ya. Iya. 12.000. Gedung yang lama tentu memang sudah waktunya untuk diganti yang lebih besar ya. Tapi mungkin fungsinya masih tetap bisa pakai ya, tetap masih bisa pakai. Nah, kita ada enggak kayak di gereja itu, Bu, kalau saya suka ngumpet di ruangan belakang itu yang menyiarkan live streaming. Tahu-tahu pas masuk ke ruangan di kanopi itu masih kosong. Nah, begitu keluar mau ke toilet, penuh semua sampai sampai di depan, di samping, di belakang, di kanopi. Wah, sekarang luar biasa umat sudah kembali ke gereja semua. Mulai penuh ya, apalagi bisa jam 9 tuh penuh banget. Iya. Jam 10. 10 sorry ya, itu jam 9. Pantesan telat. Kepagian. Nah, tadi konsernya itu kan jam 19.30
19.30 ya. Oh, iya, Padahal benar. kan misalnya kita kan Sabtu jam Nah, betul 18. itu, Mbak. Jadi Ah. khusus untuk misa Sabtu tanggal 17 Desember itu akan dimajukan Ke jam 5 sore. oke, gitu. 17.00. Jadi Ya, jam jangan 17. sampai datang jam 6 karena sudah selesai. Iya. Betul ya. Misalnya tinggal berkat penutup ya. Ya. Tapi hanya yang Sabtu tanggal 17 Desember ya. Setelah berikutnya normal Kembali ya. lagi. normal. Kembali lagi. Oke, terima kasih sekali Ibu Uti, Mas Wendy. Terima kasih juga. Tetap harus semangat. Aduh, Merajut 45 asa dong menjadi jadi nyata. Ya. Kita ketemu lagi dengan podcast kita berikutnya yang kedua. Siap ditunggu ya. Siapa bintang tamunya? Rahasia dong. Belum. Rahasia, masih rahasia. Siap ya, kita punya podcast. Semua boleh menggunakannya ya Mas Wendy. Betul sekali. Semua boleh mau mengisi apa, silakan nanti ke Komsos ya. Banyak hal yang pasti kita akan tahu tentang paroki kita ya. Ya, dan Semua kegiatan. Nanti kita banyak berbincang juga dengan Romo Betul. ya. Mungkin kita belum tahu nih Romo punya hobi apa sih? Iya. Mungkin umat belum tahu. Kalau saya sih sudah tahu Saya kan. tahu. Mancing bukan? Iya betul mancing. Sama dong, aku juga mancing keributan. Saya kira Mancing mancing kerusuhan. donasi. Oh iya, itu udah jagonya. Cuan deh pokoknya aku. Oke, Dan terima jangan kasih. lupa Om. follow IG Matius Bintaro, terus juga kita Facebook Gereja Santo Matius Bintaro, dan YouTube-nya juga jangan lupa di subscribe. Subscribe. Gimana Mbak kalau yang di Gimana? subscribe dan tekan loncengnya? Loncengnya. Tekan Kalau yang di loncengnya. bir, di Mbak di Iya, bir. betul. Ya, sampai ketemu lagi dengan podcast yang kedua. Tuhan memberkati kita semua. Merajut asa Amin. menjadi Menjadi nyata. nyata. Bye.